Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Saputri. Saya mahasiswi Universitas Terbuka Palembang, Fakultas FKIP, jurusan PGSD. Kali ini saya akan memaparkan karya ilmiah saya mengenai upaya meningkatkan hasil belajar IPS pada pokok bahasan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN, siswa kelas 6 SD Negeri 47 Palembang, melalui model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi. Adapun pemaparan pertama, saya akan memaparkan mengenai abstrak. Abstrak di sini saya paparkan begitu kompleksnya materi-materi yang terdapat pada mata pelajaran IPS sehingga sebagian siswa menganggap mata pelajaran IPS sebagai pelajaran yang sulit. Siswa cenderung bosan, jenuh, dan malas untuk belajar serta siswa juga kurang termotivasi. Penelitian ini merupakan upaya meningkatkan hasil belajar IPS dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi pada siswa kelas 6 SD Negeri 47 Palembang pada materi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. Penelitian ini dilaksanakan dalam kegiatan perbaikan pembelajaran melalui simulasi dalam 2 tahap siklus yang dilakukan tanpa siswa, dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Pada tahap simulasi siklus pertama, peneliti mendapati hal-hal yang perlu diperbaiki pada siklus kedua, yaitu pada penguasaan materi, lebih interaktif dengan siswa, dan kurangnya media pembelajaran. Pada simulasi siklus kedua, peneliti sudah melakukan langkah-langkah perbaikan dari simulasi siklus pertama. Dari kegiatan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa simulasi perbaikan pembelajaran pada mata pelajaran IPS dengan materi karakteristik keadaan geografis kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN pada siswa kelas 6 SD Negeri 47 Palembang dengan model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi dapat dikatakan berhasil. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah, identifikasi masalah. Di masalah yang melatar belakangi penelitian, pertama, mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang kurang menarik dan membosankan karena banyaknya materi yang menuntut siswa untuk memahami dan harus menghafalkannya. Kedua, guru tidak melakukan apersepsi pada awal pembelajaran. Hal ini menyebabkan kesiapan belajar siswa tampak tidak dikondisikan dengan baik. Ketiga, pembelajaran lebih terpusat pada guru sehingga keaktifan siswa berkurang. Keempat, penggunaan metode yang kurang menarik oleh guru karena hanya menggunakan metode bertanya dan penugasan. Kelima, suasana ruang kelas yang kurang kondusif. Analisis masalah. Pertama, siswa tidak fokus bila guru menerangkan. Kedua, guru tidak menggunakan model pembelajaran yang efektif. Ketiga, dalam proses pembelajaran siswa tidak aktif dan pembelajaran berpusat pada guru dan faktor-faktor lain mempengaruhi misalnya kurangnya alat peraga dan penjelasan guru yang tidak terperinci dan terlalu cepat. Alternatif dan prioritas pemecahan masalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi dalam pembelajaran IPS, anak akan terdorong untuk belajar lebih aktif dan dapat meningkatkan hasil belajar. Rumusan masalah, apakah model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas 6 SD Negeri 47 Palembang? Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar IPS dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi pada siswa kelas 6 SD Negeri 47 Palembang. Manfaat dari penelitian, manfaat ini terbagi menjadi 3. Manfaat bagi guru, yaitu pertama memberikan informasi kepada guru dalam merencanakan proses pembelajaran yang menarik. Kedua, memberikan pengetahuan kepada guru untuk menggunakan model pembelajaran secara efektif agar menciptakan pembelajaran yang bermakna. Manfaat bagi siswa sendiri, itu membantu siswa supaya lebih termotivasi dalam pembelajaran. Kedua, siswa diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan minat siswa dalam memahami konsep materi yang dipelajari. Ketiga, timbulnya kerjasama antar siswa dapat terbangun. Dan manfaat bagi sekolah sendiri itu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas guru dan meningkatkan hasil belajar. Bab 2 kajian pustaka. Pengertian IPS menurut Kossasi Jahili,
IPS merupakan ilmu yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya serta kemudian diolah berdasarkan prinsip-prinsip. Karakteristik dari pembelajaran IPS itu sendiri, pertama, IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta dan sebaliknya. Kedua, penelaahan dan pembahasan IPS tidak hanya dari satu bidang ilmu saja. Ketiga, program pembelajaran disusun dengan meningkatkan atau menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu. Tujuan pembelajaran IPS menurut Nursid Suma Atmaja adalah sebagai berikut: membekali anak didik dengan pengetahuan sosial dan dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial. Model pembelajaran kooperatif. Pengertian pembelajaran kooperatif menurut Sri Anita W. dan kawan-kawan, belajar kooperatif adalah pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil sehingga siswa bekerja sama untuk memaksimalkan kegiatan belajarnya sendiri dan juga anggota lain. Karakteristik dari pembelajaran kooperatif itu sendiri, pertama, memiliki ciri-ciri: A. Pembelajaran secara tim, kemudian B. Keterampilan bekerja sama, C. Dan kemauan untuk bekerja sama. Model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi dibagi menjadi beberapa kelompok dengan anggota 2-6 siswa yang heterogen. Kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi menurut Setiawan mendeskripsikan beberapa kelebihan dari pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai berikut: kelebihan secara pribadi dan kelebihan secara sosial atau kelompok. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi dapat dikemukakan sebagai berikut: pertama, seleksi topik; kedua, merencanakan kerjasama; ketiga, implementasi; keempat, analisis dan sintesis; kelima, penyajian hasil akhir; dan keenam, evaluasi. Hasil belajar. Pengertian hasil belajar menurut Dimyati dan Mujiono, hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Indikator hasil belajar, pada prinsipnya pengungkapan hasil belajar ideal merupakan segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa. Bab 3. Pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran. Di bab 3 dibicarakan mengenai subjek, tempat, waktu penelitian, dan pihak yang membantu. Subjek penelitian perbaikan pembelajaran dilakukan pada siswa kelas 6 SD Negeri 47 Palembang yang berjumlah 35 orang. Tempat penelitian perbaikan pembelajaran dilakukan di SD Negeri 47 Palembang. Waktu penelitian perbaikan pembelajaran dilaksanakan: pertama, tahap prasiklus itu terjadi pada Kamis 20 Februari 2020, simulasi siklus pertama 5 Mei 2020, dan simulasi siklus kedua Senin tanggal 11 Mei 2020. Sedangkan pihak yang membantu dalam penelitian, yang pertama sebagai supervisor Ibu Dr. Santi Oktarina SPD MPD, teman sejawat Anggi Irmawati SPD, dan kepala sekolah Ibu Hajah Hana Rustina SPD SD yang memfasilitasi tempat terjadinya penelitian. Adapun prosedur perbaikan pembelajaran. Kegiatan perbaikan pembelajaran dilakukan dalam 2 tahap siklus tanpa siswa. Masing-masing siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Desain prosedur perbaikan pembelajaran di simulasi siklus pertama. Perencanaan tindakan simulasi siklus pertama. A. Membuat RPP. Kedua, menyiapkan lembar observasi simulasi. Ketiga, membuat soal evaluasi. Keempat, mengadakan penilaian. Pelaksanakan tindakan simulasi siklus pertama, melakukan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup yang terpapar dalam RPP. Kemudian dilakukan observasi simulasi siklus pertama. Observasi dilakukan oleh supervisor dan teman sejawat untuk menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan dari peneliti dalam proses pembelajaran. Adapun alat yang digunakan untuk menilai dengan menggunakan lembar observasi simulasi tersebut. Refleksi simulasi siklus pertama. Pelaksanaan refleksi pada simulasi siklus pertama dilakukan untuk melihat kelemahan dan kelebihan serta tindak lanjut yang akan dilakukan di siklus kedua tanpa adanya data. Desain prosedur perbaikan pembelajaran simulasi siklus kedua ini sama dengan simulasi di siklus pertama, yaitu perencanaan tindakan simulasi siklus kedua. Pertama, merubah strategi pembelajaran. Kedua, membuat RPP. Kemudian menyediakan media pembelajaran. Kemudian menyiapkan lembar observasi simulasi, membuat soal evaluasi, dan mengadakan penilaian.
Laksanakan tindakan simulasi siklus kedua, melakukan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup seperti yang ada di RPP. Kemudian dilakukan observasi simulasi siklus kedua, pengamatan atau observasi dilakukan oleh supervisor dan teman sejawat untuk menemukan beberapa kelebihan dari peneliti. Kemudian dilakukan refleksi simulasi siklus kedua, kegiatan refleksi yang dilaksanakan oleh peneliti diamati oleh supervisor dan teman sejawat. Setelah hasil observasi simulasi siklus kedua dianalisis. Pelaksanaan refleksi pada simulasi siklus kedua hanya untuk melihat kelebihan dari peneliti. Teknik analisis data. Teknik untuk menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dalam dua cara, yaitu pertama analisis data kuantitatif, yaitu berupa tes formatif yang diberikan kepada siswa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yang dilakukan sebagai data prasiklus. Yang kedua, analisis data kualitatif, yaitu dari hasil simulasi siklus pertama dan simulasi siklus kedua. Data kualitatif diambil dari hasil simulasi berupa lembar observasi simulasi yang dinilai oleh supervisor dan teman sejawat. Bab 4. Hasil dan pembahasan penelitian. Deskripsi hasil penelitian, perbaikan pembelajaran, simulasi siklus pertama. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada simulasi siklus pertama dapat disimpulkan. Adapun kelebihan di simulasi siklus pertama, peneliti sudah menjelaskan dengan bahasa yang baik dan dengan pembawaan yang tenang. Peneliti menjelaskan secara runut dan teratur, sedangkan kelemahan yang terdapat pada pelaksanaan simulasi siklus pertama, peneliti belum mengadakan apersepsi. Kedua, peneliti kurang interaktif dengan siswa, belum adanya media pembelajaran, dan masih kaku dalam pemberian materi. Maka, tindakan lanjut yang akan dilakukan, pertama, memperbaiki kegiatan awal. Kedua, melakukan apersepsi pembelajaran. Ketiga, menyediakan media pembelajaran. Dari observasi dan refleksi pada simulasi siklus pertama, dapat dilihat bagaimana ketercapaian langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi tidak maksimal, sehingga dilanjutkan dengan simulasi siklus kedua. Deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran di simulasi siklus kedua. Adapun kelebihan pelaksanaan di simulasi siklus kedua, pemaparan materi baik, tenang, dan runut dalam menyampaikan materi. Kedua, peneliti menjelaskan materi dengan sangat jelas. Ketiga, peneliti memotivasi siswa untuk lebih semangat belajar. Keempat, peneliti sudah menggunakan bahasa yang baik serta sudah melakukan interaksi dengan siswa. Kelima, peneliti sudah menyimpulkan hasil pembelajaran, sudah menguasai materi dan menyampaikan materi yang dengan sangat jelas. Ketujuh, peneliti sudah menggunakan media pembelajaran. Berdasarkan hasil refleksi di simulasi siklus kedua dianggap berhasil memenuhi kriteria sehingga simulasi tidak perlu dilanjutkan kembali. Pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran simulasi siklus pertama. Berdasarkan hasil penilaian dari supervisor teman sejawat, peneliti mendapatkan penilaian berupa kelebihan di mana peneliti menjelaskan dengan bahasa yang baik dengan pembawaan yang tenang. Kemudian peneliti menjelaskan secara runut dan teratur. Dan juga terdapat kelemahan berupa kelemahan dari hasil observasi dan refleksi, yaitu diantaranya peneliti belum maksimal dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi, di mana peneliti masih belum memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, belum berinteraksi dengan siswa, dan peneliti selama mengajar masih terkesan berceramah. Oleh karena itu, penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi belum efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran di simulasi siklus kedua. Dari observasi dan refleksi pengamatan perbaikan pembelajaran simulasi siklus kedua, didapati sudah ada peningkatan perbaikan pembelajaran berupa peneliti sudah tenang, runut, dan dalam menyampaikan materi dan langkah-langkah kegiatan. Peneliti sudah menguasai dan menjelaskan materi dengan sangat jelas, sudah memotivasi siswa untuk lebih bersemangat belajar. Peneliti sudah menggunakan bahasa yang baik serta melakukan interaksi dengan siswa. Peneliti sudah menyimpulkan hasil pembelajaran dan sudah menggunakan media pembelajaran. Dari hasil observasi siklus kedua pada pelajaran IPS, terdapat kelebihan dengan menggunakan model kooperatif tipe grup investigasi. Pertama, dalam proses belajarnya dapat bekerja sama secara bebas, memberi semangat untuk berinisiatif, dapat belajar untuk memecahkan
belajar berkomunikasi baik dengan teman maupun dengan guru, serta meningkatkan belajar bekerja sama. Bab 5, simpulan dan saran tindak lanjut. Simpulan. Berdasarkan hasil kegiatan perbaikan pembelajaran dari simulasi siklus pertama dan simulasi siklus kedua, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi pada pembelajaran IPS pada materi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN kelas 6 SD 47 Palembang dengan dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Adapun di simulasi siklus pertama, terdapat kekurangan guru yang masih belum memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, belum berinteraksi dengan siswa, selama mengajar masih terkesan berceramah, dan belum menggunakan media pembelajaran. Sedangkan beberapa kelebihan, pendidik sudah menjelaskan dengan bahasa yang baik, dengan menggunakan pembawaan yang tenang, pendidik sudah menjelaskan secara runut dan teratur. Adapun pada simulasi siklus kedua, sudah ada peningkatan perbaikan pembelajaran di mana pendidik sudah tenang dan runut dalam menyampaikan materi dan langkah-langkah kegiatan, sudah menguasai dan menjelaskan materi dengan sangat jelas. Peneliti memotivasi siswa untuk lebih bersemangat belajar, sudah menggunakan bahasa yang baik serta melakukan interaksi dengan siswa. Peneliti sudah menyimpulkan hasil pembelajaran dan sudah menggunakan media pembelajaran. Saran yang diberikan, pertama, guru sebelum melaksanakan pembelajaran harus membuat persiapan yang matang, yaitu dengan menyusun rencana pembelajaran yang sistematis. Kedua, dalam kegiatan pembelajaran, guru disarankan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi untuk meningkatkan hasil belajar IPS di kelas 6. Ketiga, sekolah hendaknya memberikan fasilitas kepada guru untuk mengatasi kelemahan yang ada pada siswa, sehingga siswa termotivasi dalam belajar dan guna meningkatkan pemantapan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Tindak lanjut, bagi peneliti lanjutan, semoga hasil penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar di sekolah. Demikianlah pemaparan karya ilmiah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.